Halo teman-teman, selamat datang. Kita kali ini akan belajar tentang HMI ya, Human Machine Interface, menggunakan software CX Designer. Oke, kita buka CX Designer-nya. Saya menggunakan CX Designer versi 3.5. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Oke, untuk membuat program baru, kita ke File, terus New Project. Nah, ini ada model. Kalau modelnya tergantung hardware yang kita gunakan menggunakan seri berapa. Nah, ini menyesuaikan hardware yang kita gunakan. Saya pakai NS15 versi 8.1. Lalu tekan OK. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Di toolbar ini adalah tools-tools yang digunakan. Ada push button, word button, command button, bit lamp, word lamp, multifunction, label, numeral display. Nah, itu yang sering digunakan ini. Ini ada analog meter, level meter, alarm, bitmap. Oke, kita misal mau membuat push button. Nah, kita klik di push button, diklik, lalu kita drag di yang sini. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Lalu untuk lampu, kita di bitmap, bitlamp, kita klik, di drag di sini. Nah, ini keluar seperti ini. Ini bentuknya juga bisa diganti-ganti. Diklik 2 kali ke color shape. Nah, ini ada dua kondisi on shape sama off shape. Jadi kalau kondisi off-nya seperti ini, kalau kondisi on-nya seperti ini. Ini bisa kita ganti. Karena ini tombol, jadi kita ke switch. Bentuknya macam-macam. Ada deep switch horizontal, deep switch vertikal, level, micro switch, push button yang circle, rectangle, macam-macam. Saya pakai yang circle aja. Lalu OK. Ini untuk label. Misalnya dinamai PB1. Nah, itu labelnya di sini. Lalu untuk action type, ini ada momentary, alternate, set, reset. Kalau momentary ini berarti push button biasa. Ketika ditekan, dilepas, dia tidak ada penahannya. Kalau alternate, ini ada penahannya. Jadi kayak saklar gitu. Sekali tekan dia aktif terus. Baru ketika ditekan lagi dia off. Jadi kayak tombol emergency. Nah, itu pakai alternate. Oke, saya pakai momentary aja karena untuk push button biasa. Tekan OK. Oh ya, ini untuk address, urat address. Jadi addressnya ini harus disamakan dengan programnya. CIO, ada HR, holding relay, auxiliary relay, data memory, work area. Biasanya untuk alamat input di HMI menggunakan work area. Work area alamatnya channel 0 bit 0. Oke. Lalu untuk lampu kita juga bisa dirubah. Diklik 2 kali ke color shape, select shape,
Karena ini lampu, kita pergi ke lamp. Daya circle, octagon, rectangle. Saya pakai yang circle aja. Oke. Ini juga bisa di copy paste. Klik 2 kali, misalnya yang satunya warna merah. Nah, oke. Untuk lampu ini juga dikasih alamat sesuai dengan output yang digunakan. Nah, ini display address. Untuk outputnya pakai CIO. Output. Nah, ini alamatnya misalnya 100 bit 1. Nah, channel 100 bit 1. Oke. Untuk yang pertama alamatnya 100. Untuk akuator lain juga bisa menggunakan bit lamp. Oke, coba kita klik 2 kali. Color shape, select shape. Nah, ini macam-macam. Ada BMP, ada hopper, lamp, macam-macam bentuknya. Ada pipa, ada pump, rotary, ada valve, tangki. Ini macam-macam bentuknya. Lalu untuk akuator juga ada. Conveyor, frame, robot. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk yang sudah tersedia di CX Designer-nya. Ini ada pemipaan, piping, ada valve. Kalau kita mau custom membuat bentuk sendiri, itu nanti di sini. Display type ini dipindah ke file name. Yang awalnya preview dipindah ke file name. Nah, ini kita bisa mengimpor dari file yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, itu kalau kita mau buat bentuk atau shape sendiri. Nah, di sini kita bisa mengimpor dari file yang kita sudah siapkan. Misalnya kita membuat desain 3D gitu. Oke, kita pakai yang sudah tersedia di CX Designer-nya aja. Saya mau buat conveyor. Nah, ini conveyor. Misalnya kondisi on-nya warna hijau. Kondisi off-nya warna silver. Jadi ketika conveyor-nya off warnanya silver, kalau on warnanya hijau. Oke. Untuk label, di sini ada label. Jadi misal kita namai L1 untuk lampu 1. Ini fontnya juga bisa dirubah. Backgroundnya juga bisa diganti warna. Misal warna putih.
Nah, ini di copy paste juga bisa. Ini untuk lampu 2. Kita tambah lampu satu lagi. Lampu kuning. Yang ini kita ganti 102. Ini label untuk lampu 3. Oke. Untuk background yang hitam ini juga bisa dirubah. Di screen ini, klik kanan, screen property, background. Nah, ini diganti sesuai dengan keinginan kita, misalnya ganti putih. Nah, maka backgroundnya berubah menjadi putih. Oke, untuk inputnya kita pakai 2 tombol on off. Misalnya yang satunya warna merah. Alamatnya 01. Kita kasih label PB on. Yang merah PB off. Nah, misal kita nambah input untuk emergency pakai merah. Karena emergency kita pakai alternate. Kita kasih label emergency. Oke. Addressnya 0WR 03. Oke, kita misalnya nambah sensor di sini. Klik 2 kali.
pakai PB ya, PB. Diklik 2 kali, color shape. Misalnya ini saya buat sensor. Kalau sensornya off warna merah, kalau on warna hijau. Oke. Kita copy paste. Kita kasih alamat pakai WR 404, yang ini 05. Oke. Nah, untuk alamatnya sudah terisi semua. Untuk konveyornya belum. Kita kasih alamat 103. Oke, sekarang kita coba membuat programnya di JX Programmer. Oke, kita pakai PLC tipe CP1E. Oke, kita buat programnya. Pertama, push button on. Karena ini pakai word, pakai WR, jadi jebalnya dikasih W. Nah, ini untuk alamat work area. Komennya PB on digunakan untuk menyalakan sistem. Jadi ketika PB on ditekan, sistem dalam kondisi standby. Alamatnya 01. Komennya sistem stand. Sini kasih PB off, W01, PB off. Nah, lalu kita kasih alamat untuk sistem off. Standby-nya kita kasih alamat 100. Standby. Nah, satu-satunya untuk sistem running. Nah, 100 sistem standby tadi kita kasih alamat sensor 1, W01,
S1 untuk komennya, digunakan untuk mengaktifkan konveyor. Oke, kita kasih pengunci. Konveyor mati ketika menyentuh sensor 2 W0. Untuk sensor 1 alamatnya 04 E1. Untuk sensor 2 05. Nah, di sini kasih emergency W05 03 W03. Jadi alamatnya CX tadi disesuaikan dengan alamat yang di CX Designer ya. Emergency. Output menyalakan lampu L3 emergency. Kita kasih clock full speed. Ini standby L1, running L2. Oke, programnya sudah selesai. Kita simulasikan. Untuk alamat konveyor 103. Konveyor. Nah, alamat emergensinya kita kasih di sini di seri supaya sistem tidak bisa dinyalakan ketika emergensi ditekan. Nah, di sini W03. Oke, kita simulasikan. Yang di CX Designer juga kita simulasikan di sini. Di tes ini kita klik yes to all. Connect to CX Simulator. Nah, optionnya ini kita checklist semua. Lalu start. Nah, kondisi awalnya seperti ini. Kita kecilkan dulu. Kondisi awalnya seperti ini, lampu kuning menyala. Sebentar, ada yang salah.
labelnya salah. L2 ini harusnya standby. Running ini dari conveyor. Oke, kita simulasikan. CTRL Shift W. PB on ditekan, lampu 1 standby menyala. Kalau sensor 1 mendeteksi benda, maka conveyor menyala. Ini harusnya dikasih NC. Ini pakai alamat semu. PB on ditekan, lampu standby menyala, lalu sensor 1 mendeteksi benda. Nah, conveyor running, tandai dengan L2, lalu benda bergerak sampai menyentuh sensor 2 ini dan conveyornya mati. Nah, sistem kondisi standby lagi. Emergency ditekan, lampu menyala, dan sistem tidak bisa dinyalakan selama push button emergency-nya ditekan. Jadi kalau mau menyalakan lagi, PB push button emergency-nya dilepas, lalu dinyalakan. Kalau kondisi menyala gini, emergency juga bisa diaktifkan dan conveyor langsung mati, lampu menyala. Nah, ini programnya seperti ini. Ini contoh sederhana dari desain HMI. Oke, kita off-kan. Sekarang kita coba membuat timer counter di HMI. Oke, di off-kan dulu. Oke, kita coba membuat di slide kedua. Jadi ini adalah slide atau tampilan pertama. Untuk menambah tampilan kedua, kita ke screen kategori, klik kanan new screen, klik 1, oke. Nah, jadi sekarang kita punya dua screen. Ini adalah screen yang pertama, ini screen yang kedua. Untuk berpindah dari screen yang pertama ke screen yang kedua menggunakan command button. Nah, ini kita taruh sini, kita ganti bentuknya.
Kita kasih label next. Next pick. Klik 2 kali. Nah, ini dipindah ke pick 1. Jadi tombol ini digunakan untuk berpindah ke pick 1. Oke, di sini di pick 1 kita akan membuat timer. Kita pakai push button dulu. Kita kasih indikator lampu. Klik 2 kali, alamatnya kita kasih 105. Untuk push button, work area 6. PP2 kita pakai merah dengan alamat 07. Lalu tekan OK. Kita kasih label L1. Untuk push button kita kasih label PP1, dan yang merah kita kasih label PP2. Oke. Nah, untuk timernya itu kita pakai ini, numerical display input. Kita klik, di drag di sini. Lalu yang kedua counter. Kita klik 2 kali. Address ini kita ganti ke timer. Oke. Lalu storage type ini, tipe datanya macam-macam, ada integer, unsigned integer, double integer. Kita lihat integer ringnya adalah min 32768 sampai 32767. Kalau unsigned integer mulai dari 0 sampai sekian. Ada real, ada BCD, kita pakai BCD. Nah, ini jumlah desimalnya berapa, misalnya pakai 2 digit aja. Oke, nah nanti jadinya seperti ini. Lalu untuk yang counter juga sama. Counter address area ini diganti ke counter. Nah, alamatnya di sini pakai 0. Terus tipe data pakai unsigned integer aja. Ringnya
karena ringnya positif dari 0 sampai sekian. Oke, jumlah digitnya 2 digit aja. Oke, kita kasih program. Kasih program di bawah sini. 6 untuk BB1, mengaktifkan L1, oh ya, ini kasih W depannya. Lampunya gunakan untuk mengaktifkan timer 0 misalnya 10 detik. Nah, ini satuannya milisecond, jadi 100 berarti 10 second. Oke. 00 T0 labelnya. Untuk counter juga sama, misalnya alamat W06 I CNT 0 hashtag 3. Lalu kita kasih reset. Oke, kita simulasikan. Kita kasih push button untuk kembali di sini. Ini di copy paste aja. Back 1. Labelnya kita ganti back. Oke, klik 2 kali. Nah, ini pindah ke 0 untuk kembali ke screen awal. Oke, tekan oke. Kita simulasikan yes to all. Oke, sudah selesai. Nah, ini adalah screen yang pertama tadi, yang konveyor. Untuk berpindah ke screen yang kedua, di screen timer. Oke, kita coba nyalakan push button 1. Nah, lampu menyala, timernya bekerja, dan counternya menghitung counter down. Oke, kita off-kan lagi. Kita aktifkan. Nah, timer bekerja, counternya menghitung. Kita kasih NC timer di sini T0. Kita aktifkan, counter menghitung. Nah, kita aktifkan lagi, timernya menghitung lagi, counter down.
Kalau misalnya kita pakai counter up, berarti counternya pakai CNTR. Oke, kita reset. Counter up pakai CNTR. Nah, ini depannya diganti CNTR. Misalnya ini 5. Oke. Kita pakai push button lagi untuk reset 8 PB3. Kita off kan dulu ini. Kita nambah push button 1. PB3 alamatnya 8. Oke, kita simulasikan CTRL Shift W. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini counter down yang push button 1. Kita tekan lagi, counternya menghitung. PB1 untuk counter up, PB2 untuk counter down. Nah, ini. Untuk reset PB3. Jadi PB1 ini untuk counter up, yang bawah untuk counter down. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.